Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji surah Al-Isra sampai di ayat 101. Walaqad ataina, dan sungguh ataina kami berikan Musa kepada Nabi Musa. Apa yang diberikan? Tis'a ayatim bayyinat, 9 ayat atau 9 mukjizat. Bayyinat yang terang benderang. Fas'al, maka bertanyalah Bani Israil, kaumnya Nabi Musa itu kaum Bani Israil. Apakah sama dengan yang Israel sekarang? Bukan, beda. Tapi karakter wataknya mirip. Tapi bukan Israel yang sekarang itu, bukan. Irja'ahum, ketika datang kepada mereka, faqala lahu fir'aunu, maka berkatalah kepada Nabi Musa. Siapa yang berkata? Fir'aun, musuhnya Nabi Musa. Fir'aun itu nama raja, namanya itu Ramses. Berarti Fir'aun 1, 2, 3. Inni la'adhunnuka, bahwa sesungguhnya aku, kata Fir'aun, la'adhunnuka, mengira engkau ya Musa, wahai Musa, mashura, itu orang yang terkena sihir. Fir'aun nganggapnya Nabi Musa itu orang yang terkena sihir. Lah terus 9 mukjizat atau 9 ayat itu yang dimaksud apa? Tadi kan walaqad ataina Musa tis'a ayatim bayyinat. Ada 9 ayat atau 9 mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa, yang oleh Fir'aun ketika menerima 9 itu, Nabi Musa dianggap orang yang kena sihir. Omongannya dianggap ngawur, ngaco. 9 itu diantaranya yang pertama, kan ada 9 tis'a ayat itu adalah isi berupa 9 larangan untuk Nabi Musa dan umatnya. Yang pertama yaitu larangan tidak boleh menyekutukan Allah. Sementara Fir'aun saat itu ngakunya jadi Tuhan. Lah kok tiba-tiba Musa jangan nyembah Fir'aun. Makanya Fir'aun gak terima. Fir'aun bilang ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan kalian yang maha agung, kata Fir'aun. Wong akhirnya juga Nabi Musa ketika diajak diskusi rapat, nah Fir'aun ngomong begini, ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhanmu. Lah Nabi Musa jawab, lah kalau kamu Tuhan saya, dulu waktu kamu kecil Tuhannya siapa? Lah dulu kamu waktu belum lahir Tuhannya siapa? Fir'aun gak bisa jawab. Tapi wong raja itu mau kalah mau menang, dia penting harus menang. Harus menang, wong raja mau salah mau bener pokoknya harus menang. Ini nggak mau kalah wong raja. Akhirnya terus kemudian Musa, kalau kamu nggak percaya bahwa saya Tuhan, saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Akhirnya 2 orang dijadikan percobaan. Yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Tuh, satu lihat tuh, saya bisa menghidupkan, satu bisa mematikan. Itu kata Fir'aun. Tapi tetap alasan atau argumen Nabi Musa gak bisa dibantah oleh Fir'aun tadi. Kalau kamu Tuhan, dulu waktu kami masih kecil, apa ya kamu sudah jadi Tuhan? Masa ada Tuhan bayi, ada Tuhan disuapin, ada Tuhan digendong. Lah kalau waktu kamu belum lahir Tuhannya siapa? Pokoknya tadi itu mau bener mau salah, yang namanya penguasa harus menang. Yo sampai sekarang kalau penguasa itu harus menang. Mau biar salah kayak apa yo, cara mah
bisa dicari, alasan bisa dicari. Fir'aun dia begitu. Lah makanya Nabi Musa dianggapnya orang kena sihir. Saat itu perintahnya raja, Tuhannya itu Fir'aun, malah Nabi Musa melarang untuk menyekutukan Allah, menduakan Allah, bahwa yang menciptakan alam raya ini adalah Allah. Yang pertama, ini ajarannya ya sama dengan ajaran Nabi Muhammad, bahwa yang terpenting, yang paling mendasar tauhid, jangan menyekutukan Allah. Ini dosa terbesar. Syirik itu kan ada dua macam. Ada namanya syirik jali, itu syirik yang terang-terangan, nyembah patung, mbah ini dagangan seret ini gimana mbah. Insya Allah yang ini enggak lah ya. Masyarakat perkotaan apalagi udah enggak, tapi masyarakat pelosok-pelosok masih banyak yang ngamalin begini. Tapi yang kedua syirik khofi namanya. Khofi itu jadinya samar-samar. Umpama kemarin-kemarin dagangan sepi, delalah ada yang ngasih burung perkutut taruh di depan toko. Lah pagi-pagi kok rame. Lah terus wah perkutut. Gara-gara ini dagangan saya rame. Kemarin-kemarin belum ada ini sepi. Berarti kan seakan-akan menduakan Allah. Terus contoh ucapan yang kadang kita sering kepleset itu begini loh Bu. Yo dihindari kalau bisa. Kemarin katanya sakit, kok sekarang udah sehat tuh, udah bisa jalan. Nah, ucapan yang benar, alhamdulillah saya berobat di BPP umpama. Berarti tetap menomorsatukan Allah, obat itu sebagai wasilah. Jangan sampai sehat Bu, BPP mantep, dokter umpama dokter siapa gitu ya. Sekali cuma dikasih obat kecil ini sembuh. Nah, berarti seakan-akan mengesampingkan Allah. Iya, pokoknya ucapkan dulu alhamdulillah. Katanya puyeng Bu, bodrek. Jadi alhamdulillah wasilahnya minum bodrek. Ini syirik khofi, terkadang kita masih kegelincir. Kalau syirik jali insya Allah enggak. Masyarakat perkotaan udah enggak percaya dengan begitu-begituan. Enggak tahu kalau masih percaya ya. Kalau dulu mungkin masih percaya ada ramalan Leo. Wong saya itu dulu di buku belakang buku tulis itu dulu kan ada ya, zaman dulu ya. Wah, saya lahir Agustus. Wah, bintangnya Leo. Leo hari ini bulan ini keuangan lancar. Nyatanya seret. Ya kalau mempercayai ramalan begini nih yang bahaya. Ya kalau hanya untuk seru-seruan bercanda-bercandaan ya enggak apa-apa, tapi kalau benar-benar diyakini bahaya. Karena masyarakat kita itu kan tempo hari mungkin pernah saya sampaikan ya. Masyarakat kita itu masih banyak percaya yang begitu-begitu. Depan rumah ada kupu-kupu. Ada tamu. Lagi duduk ketiban cecek. Sial. Ya kalau hanya sekedar untuk hati-hati monggo. Umpama kayak Bu Haji. Pagi-pagi mau berangkat malah ketiban cecek kemudian nggak jadi berangkat. Ini kan umpama mau berangkat dagang, mau berangkat apa kan jadi malah kurangi rezeki. Ya wes kalau hanya untuk hati-hati ya monggo, tapi waduh habis ketiban cecek nggak berani kemana-mana nih. Wah, nabrak kucing. Lah kalau ini pernah, saya dulu pernah kontrakan berjejer gitu. Sebelah saya itu tukang bakso. Lah hari itu biasanya kalau jam 8, jam 7 dia kan bikin bakso itu pakai cendok gini. Lah itu saya lihat kok kamarnya masih tutupan. Terus siang saya istirahat kerja, loh masih tutupan. Akhirnya ketemu, Pak D kok enggak jualan? Enggak, saya mau libur 3 hari. Loh kenapa Pak D? Sayang 3 hari loh. Kemarin pagi saya mau ke pasar, keluarin sepeda, nabrak kucing. Nanti takutnya apes. Nah itu yang enggak boleh.
Wis kalau hanya untuk hati-hati silahkan, tapi kalau sampai meyakini kemudian kita nggak ngapa-ngapain, nah itu khawatir terjerumus kepada namanya syirik khafi, syirik yang samar. Itu yang pertama, larangan Nabi Musa yang termasuk 9 ayat itu tadi. Kemudian yang kedua, dilarang untuk membunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Loh, ada pembunuh alasan dibenarkan? Ada. Umpama ada gembong narkoba ketangkep terus divonis mati. Yang nembak mati al-gujunya berarti kan membunuh kan? Ya, tapi membunuh dengan cara yang dibenarkan. Yaitu misalnya ada orang, tapi kalau korupsi kok belum ada ya undang-undang mati ya? Belum ya? Harusnya. Kalau kata saya malah disiksa dulu gitu. Dikasih semut rang-rang gitu ya. Harusnya wong yang dirugiin bukan hanya 1-2 orang, satu negara iya. Harusnya. Lah yang nembak kan bunuh, tapi membunuh dengan alasan yang benar. Lah hakimnya kan yang memvonis mati, berarti kan yang menyuruh membunuh kan? Bahwa si fulan ini karena korupsi sekian maka jatuhi hukuman mati. Lah kalau al-guju kan tinggal eksekusi. Lah berarti kan membunuh. Lah membunuh dengan cara atau dengan tanpa alasan termasuk dosa besar. Tukang Grab yo kelindes mobil begituan. Ngelihat videonya kok ngeri. Badannya kecil ketiba dilindes apa kelindes? Kayaknya kok dilindes ya. Lah kalau kelindes sama dilindes kan beda ya. Wallahu alam, kita ngelihat di videonya kayak. Termasuk dosa besar. Lah dalam Islam kenapa membunuh hukumannya dibunuh? Karena untuk memberikan efek jerah. Lah kalau di Indonesia karena pakai hukum KUHP, ya kalau ada motif berencana baru hukumannya mati. Tapi kalau nggak sengaja enggak, apalagi yang bunuh orang berpuasa. Kayak kasus di Surabaya itu, ya Allah, saya lihat videonya itu ngeri. Seorang perempuan diseret-seret sama pacarnya akhirnya mati, tapi yang nyeret-nyeret anaknya anggota dewan cuman divonis 4 tahun atau 6 tahun. Itu pun akhirnya dapat pengurangan hukuman. Ya Allah. Padahal videonya udah jelas, diseret-seret, digebuki dan lain-lain. Ngeri. Kemudian yang ketiga, larangan yang ditulis dalam 9 itu tadi adalah haram atau larangan berzina. Karena zina ini termasuk salah satu dosa besar yang dosanya itu langsung cash di dunia. Dosanya apa? Azabnya. Dalam hadis isnani yu'ajjilahumullahu fid dunya. Ada 2 dosa yang azabnya, siksanya itu cash, enggak nunggu nanti di akhirat, di dunia langsung. Yang pertama al-baghyu, baghyu itu zina. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka sama orang tua. Sampai sekarang penyakit yang belum ditemukan obatnya ya berawal dari perilaku zina. Maka ayat Qur'annya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan deket-deket aja nggak boleh, apalagi sampai melakukan. Lah akhir-akhir ini perbuatan itu kayaknya kok biasa. Padahal kalau dalam kajian fikih, umpama orang yang berbuat zina, pacaran lah umpama, begitu hamil, memang sah dalam mazhab Syafi'i dinikahkan dalam keadaan hamil, sah pernikahannya. Tetapi yang nanti bermasalah itu anaknya. Anak yang dilahirkan dalam keadaan hasil zina itu kalau anaknya perempuan resikonya nanti berkelanjutan. Kalau yang terlahir anak perempuan maka bapak biologisnya itu nggak bisa jadi wali. Lah terus walinya siapa? Ya wali hakim. Lah kalau dia nekat jadi wali, pernikahan anaknya nggak sah. Kalau nggak sah, zina lagi.
Semangatnya memang sama dia. Iya, memang bapak biologisnya dia. Iya, bapak biologisnya memang dia, darah dagingnya dia, cuman dia berbuatnya, memproduksinya itu sebelum ada surat izin, sebelum nikah. Lah iya kan, sebelum ada surat izin kan, melanggar undang-undang. Lah kalau melanggar undang-undang pasti ada konsekuensinya, ada hukumannya. Satu, kalau lahir anak perempuan nantinya dia tidak bisa jadi wali. Padahal itu nanti anak nikahnya paling enggak kan 20 tahun kemudian ya. 20 tahun kemudian, ini belum lama Bu, saya diundang di acara di daerah Matraman. Begitu akad nikah, ya tadi bapaknya yang di sampingnya itu tidak bisa menikahkan. Tapi memang acara nikahnya itu enggak disaksikan rame ya. Hanya tokoh masyarakat termasuk saya sama penghulu di ruangan yang di gedung, tapi di ruangan di dalam. Karena memang yaitu bapaknya alhamdulillah mau mengakui bahwa dulu anaknya yang perempuan itu di luar nikah. Akhirnya yang jadi yang jadi wali penghulu, ya saya ikut menyaksikan. Awalnya saya nggak tahu, cuman begitu saya datang ngobrol-ngobrol, penghulunya cerita, Pak Ustadz mohon maaf, ini nanti prosesnya seperti ini. Oh ya udah paham, langsung aja. Ya udah paham. Alhamdulillahnya bapaknya itu mau menyadari. Lah kalau seandainya dia nekat jadi wali, kan kasihan anaknya ya. Anaknya nggak tahu apa-apa, korban ibaratnya anak. Mosok nanti jadi korban selanjutnya. Nanti cucunya kalau lahir perempuan lagi begitu lagi. Ngeri. Kalau pakai hukum Islam itu anak walaupun anak biologis nggak bisa dapat warisan dari bapaknya. Kalau dari ibu boleh. Terus nggak boleh dibinkan ke bapak. Binnya ke ibu. Itu kalau ngikuti hukum Islam. Kalau hukum Indonesia ya enggak, ya tetap bin bapaknya. Lah, sementara kalau hukum Indonesia, hukum negara kan hanya berlaku di dunia. Lah nanti di akhiratnya gimana? Yus, makanya ngeri. Dulu itu kalau ada orang kejadian seperti itu, malunya itu kayaknya orang sekampung ikut nahan malu. Lah sekarang kok wong ya pernah saya kondangan yang namanya kita diundang ya. Itu ya dalam keadaan udah kelihatan batin saya mbok yao nanti itu setelah lahiran baru ngadain rame-rame. Kan orang yang awalnya nggak tahu kan jadinya tahu karena lihat pengantinnya perutnya udah gede. Ya Allah, ya tadi rasa malu udah hilang atau gimana wallahu alam. Terus makanya kita jaga sebaik mungkin anak, cucu, saudara, keluarga jangan sampai terjadi itu. Ini termasuk dosa besar. Lah dosa besar yang siksanya cash di dunia ya tadi dua itu. Durhaka sama orang tua dan berbuat zina. Kemudian yang keempat termasuk 9 dari isi wasiat Nabi Allah kepada Nabi Musa tadi adalah larangan untuk mencuri. Walaupun mencuri yang dicuri itu punyanya maling. Punyanya maling dicuri. Kayak kemarin di di Warakas apa mana sih rumahnya? Bukan Warakas ya? Singapura di. Lah ya kalau memang bener dia umpamanya ngembat duit rakyat, berarti kan dia maling ya. Lah maling dimaling. Yo tetep haram. Menteri Keuangan habis. Iya wis. Pokoknya seandainya dia memang maling, kok dimalingi tetap hukumnya haram. Dosa semua. Oh iya, dosanya lebih banyak malah. Wong malingin punya maling oh ya. Itu ya semua ketangkap. Kayak zaman dulu. Saya hanya taunya cerita ya, saya kan belum kesini waktu jarak tahun 98. Ya, saya masih sekolah saat itu. Di kampung saya itu hutan jati ratusan hektar itu ludes jadi kayak padang pasir di dekat. Yus pokoknya dicolongin orang habis, katanya ini punya negara. Wes habis. Enggak jauh dari rumah itu kan hutan jati. Itu seratusan hektar habis. Wong kalau kita naik sepeda itu kayak di padang pasir. Kalau sekarang sih udah balik lagi. Lah itu apa namanya?
Orang yang pada manggul itu kayu kan lebih gede dari tiang itu. Ya, saya tahu orangnya. Saya tanya, Pak De, sampean kok kuat? Ya nggak tahu. Sekarang geser aja nggak kuat saya. Dibantuin setan. Yang di sini juga begitu. Saya dulu ngontrak, tetangga depan saya itu kan dia cerita, wah dulu Mas waktu jaran-jaran itu yang depan pasar Keramat itu, bukan depan pasar Keramat itu, Bulong apa itu beras katanya yang berapa kilo itu, panggul kuat nyampe rumah. Lah begitu nyampe rumah dari ruang tamu mau saya pindahin ke dapur berdua. Saya bilang, Mas dulu kan dibantuin setan makanya kuat. Apalagi itu punya negara Pak Mayo. Lah yang malingin punya maling aja haram. Umpama ada maling kecapean, rebahan di sini nih, bawa TV, bawa kemudian kita tenteng ganti, kan malingin punya maling namanya. Yo tetap. Maling dimalingin haram. Lah memang kalau cerita orang-orang yang begitu, yo tadi tenaganya kuat karena dibantuin setan. Katanya kulkas lu dipanggul begini. Dia cerita sendiri kuat. Ya Allah. Begitu nyampe rumah geser gak kuat. Lah iya kan malingin punya maling tetap hukumnya haram. Dalam hukum Islam wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Maling laki, maling perempuan, kalau memang yang dimalingi itu udah nyampe ukuran tertentu, hukumannya dipotong tangan. Kalau di kita mau di sini kasih penghargaan. Itu kalau maling yang gede, kalau maling kecil mah enggak. Maling kecil mau digebukin babak belur habis. Kalau maling gede tuh aman. Kalau maling kecil, saya pernah lihat di Sukapura sini. Jambret orang naik angkot. Waktu itu ketangkep, ada yang gebuk pakai helm, ada yang gebuk pakai batako. Batako apa yang buat bangun rumah itu? Itu maling kalung kecil. Kalau yang maling miliaran mah aman, datang juga disambut. Di syuting di TV juga masih begini-begini. Dadah. Kata dia mah bentaran paling setahun 2 tahun juga keluar lagi. Aman. Nyolong, maling termasuk dosa besar. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 5 dari 9 nasihat atau isi dia adalah sihir. Sihir. Kayak ini kalau di kota nggak ada lah ya. Kalau di desa, bukan menjelekkan orang desa lah ya. Kalau orang dulu masih banyak orang yang memakai itu. Bahkan saya pribadi pernah ditawarin. Zaman dulu saya kerja awal-awal ke Jakarta, kerja proyek bangunan gitu. Lah itu ada orang yang nawarin, Mas, kamu mau nggak saya kasih jimat? Ini kalau Mas kantongin, buat kerja biar lembur, nggak pernah capek. Tapi kalau Mas capeknya dipindahin ke misalnya Bu Haji yang capek saya kerja. Ada begitu? Ada. Tapi maharnya segini Mas. Waduh, gaji saya cuma 13.000. Gaji sehari 13.000, suruh kasih mahar 150.000. Waduh, nunggu 2 minggu kerja ini. Enggak. Capek ya capek, biarin lah kita kerja, masa enggak mau capek. Itu kan termasuk sihir. Nah kalau zaman-zaman dulu, ya Allah, namanya di kampung seru sering, apalagi kalau pas pemilihan lurah, ada orang yang tahu-tahu sehat seger buger tiba-tiba muntah yang keluar paku, beling. Dulu. Kalau sekarang ya insya Allah enggak ya. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 6. Wah, ini yang bingungin. Haram atau tidak boleh memakan riba. Riba mutlak haram, cuman prakteknya definisi riba itu yang masih belum ada titik temu. Sementara saudara-saudara kita yang sangat berhati-hati menghukumi bank itu riba. Lah kalau orang sekarang hidup kok tanpa menggunakan jasa bank, kayak-kayaknya nggak bisa. Orang mau berangkat haji aja ya bank.
Bayarin anak sekolah, anak kuliah yo lewat bank. Ini dulu masjid waktu dibangun apa yo langsung orang nyumbang langsung dianterin duit. Apa yang pakai rekening dulu. Ya kan? Lah iya orang sedekah aja sekarang lewatnya bank. Orang mau ibadah berangkat haji lewatnya bank. Maka yo tidak ada titik temu definisi riba itu seperti apa. Lah iya kan tetap lewat jasa bank kan namanya. Iya. Sekarang semua majelis taklim, pondok pesantren, yayasan, saya yakin semuanya punya rekening bank. Kalau bank dihukumi haram, waduh, piye? Makanya saya dulu sampai pernah nanya seorang kiai di Jakarta ini. Saya bilang begini, Kiai, kita orang perkotaan, orang yang hidup zaman sekarang, kira-kira ada gak yang 100% yang dimakan itu halal, bebas dari riba dan lain-lain? Beliau bilang gak ada. Gak ada. Kalau mau bebas dari itu hidup di pelosok, apa-apa nanam sendiri, ikan miara sendiri, kalau perlu baju nenun sendiri. Lah kalau kita yang di kota apa-apa semuanya udah tinggal instan, bebas dari haram dan riba, kayak-kayaknya kok abot. Walaupun ada orang yang para aktivis anti riba, ternyata mereka masih punya rekening bank. Belum lama ada jamaah di rumah saya, anaknya itu ikut satu pengajian, padahal dia udah kepala cabang satu bank pemerintah di Cirebon. Akhirnya dia mengundurkan diri, sekarang malah kasihan, nganggur, bebani orang tua lagi, menghindari satu haram menurut dia, berpindah ke haram berikutnya. Bebani orang tua emang bukan haram? Haram, orang tua udah dari kecil direpotin, masa sampai tua direpotin mulu? Nah, iya. Nggak bisa lepas. Akhirnya kiai itu bilang begini, kalau mau halal 100%, itu kalau ada hujan keluar langsung mangap begini. Itu 100% halal. Kalau jatuh ke genteng belum tentu halal. Bisa jadi ada tai kucing di atas genteng. Lah terus gimana? Lah iya, Allah itu innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, wis ujung-ujungnya banyak-banyakin istighfar. Wong nyatanya kita nggak bisa lepas dari sistem perbankan, nggak bisa. Wong orang mau berangkat haji aja, dulu berangkat haji bayar pakai bank ya. Iya, apa langsung beli tiket pesawat sendiri? Enggak ya. Berangkat umroh ya bank. Syariah. Kalau detilin yo sami mawon. Wong saya dulu pernah punya usaha ngajuin bantuan pinjaman, malah lebih ribet di syariah. Buat KPR syariah katanya lebih mahal. Lebih mahal, hitung-hitungannya lebih mahal. Kebetulan di jamaah ngaji di rumah saya ada, dia itu apa itu yang bagian pemasaran perumahan itu. Ya dia bilang begitu. Ada orang yang anti, katanya gerakan anti riba. Dulunya kalau rumah biasanya kan pakai bank BTN, dipindah ke bank syariah. Ternyata hitung-hitungan akhirnya selisihnya jauh. Well, terus piye? Ya wis tadi astagfirullahaladzim. Kalau sekarang kan lagi marah tuh Pak Ustaz, cicil emas. Gimana tuh? Ya saya kalau sistem ekonomi nggak begitu paham saya. Ya tetap akhirnya ujung-ujungnya tetap ada selisih. Ada selisih. Nah, yang dipahami riba secara klasik itu kan ketika kita meminjam dan kembali ada selisih. Lah selisih itu yang dihukumi riba. Lah semakanya akhir zaman kayak sekarang kayaknya kok yo. Iya, ngajuin 1 juta keluarnya 950, bayarnya 1 juta 300 umpama ya. Ini yang contoh kecil-kecilan. Lah iya. Lah terus piye? Lah tadi astagfirullahaladzim, tapi yo dimakan terus ya. Wes orang hidup akhir zaman mumet. Lah iya. Apalagi yang ya kalau yang kadang yang diuber-uber yang bank keliling, bank yang dalam jumlah besar ya sami mawon hitung-hitungan. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 7 ya.
Yang nomor 7 dari 9 larangan yang disampaikan kepada Nabi Musa adalah larangan untuk menfitnah, menyebarkan berita bohong, hoak. Makanya kita yang hampir rata-rata kita ini kan sekarang punya media sosial. Aman, lebih aman wes yang lucu-lucu aja daripada yang apalagi seperti sekarang begini kan ya. Orang duduk begini nih bisa diedit, bisa dijoget-joget persis lagi. Ya setiap Kamis saya kan di acara di TV. Begitu kadang lagi break atau itu kan saya nongkrong di tempat-tempat ngedit itu. Nah, saya pernah ada orang Batak namanya, dia bagian editor. Pak Ustadz, mau saya editin nggak fotonya Pak Ustadz duduk bisa berubah jadi joget-joget sama artis-artis yang seksi-seksi. Coba saya. Ya bener. Dia cari video yang joget-joget yang artis seksi, kemudian foto saya dimasukin. Awalnya padahal saya duduk begini loh, bisa berdiri joget-joget. Ya persis. Ya Allah. Lah itu kalau disebarkan terus kita yang lihat, oh ternyata nyawer. Umpama ya langsung diunggah entah di YouTube, entah di apa ya. Bu Haji kan sering melihat ya. Begitu melihat, oh ternyata kirim grup majelis taklim. Waduh, begitu saya datang langsung ini dia orangnya. Ya Allah, secanggih itu sekarang. Lah makanya ketika kita ngelihat video atau apa, ya tadilah wis jangan mudah langsung menghukumi. Karena ya saya lihat langsung entah pakai teknologi AI apa itu loh namanya. Itu persis. Orang diem loh, mulut diem, itu bisa nyanyi. Ya mulutnya gerak, mulutnya ya persis lah, persis lah. Ya Allah. Sering itu juga Pak Harto sama. Lah iya pokoknya siapa lah banyak lah diedit. Kalau yang Pak Harto itu kan editannya masih kasar. Makin canggih itu makin halus dan mirip. Wong saya lihat berulang-ulang. Ya Allah, ini kalau disebar seru ya. Ya kan fitnah namanya ya. Fitnah akhir zaman. Kemudian yang terakhir nomor 8 menuduh orang lain berbuat zina. Namanya qadzaf kalau dalam bahasa Qur'annya. Menuduh orang berbuat zina. Padahal dia orang baik-baik. Hanya karena kita dengar tadi itu omongan atau melihat tadi itu editan, dia lagi umpamanya rangkulan atau pegangan sama orang lain, langsung dituduh zina. Lah yang menuduh ini termasuk dosa besar. Dan yang terakhir yang nomor 9, dilarang melanggar aturan hari Sabat. Ya, kalau sekarang udah nggak ada. Jadi yang 8 itu mirip ajaran Islam, tapi yang nomor 9 memang khusus untuk Nabi Musa, yaitu melarang melanggar aturan hari Sabat. Hari Sabat itu hari Sabtu. Umat Nabi Musa itu hari besarnya adalah hari Sabtu, hari Sabat. Kalau kita Muslim Jumat, kalau Nasrani Minggu. Lah kalau Yahudi atau Israel itu hari Sabat atau hari Sabtu. Lah kalau kita Muslim walaupun Jumat hari istimewa tapi masih boleh bekerja. Yang penting bagi laki-laki nanti pas sholat Jumat. Lah dulu hari Sabat itu full, gak boleh kemana-mana. Tetap di rumah. Kayak kalau sekarang di Indonesia kayak hari Nyepi di Bali full. Lah itu dulu umatnya Nabi Musa. Hari Sabtu atau hari Sabat itu gak boleh keluar rumah, harus di rumah beribadah. Lah ada di antara mereka yang nyolong-nyolong, mancing ikan, jaring ikan. Nah, dilalah kalau pas hari Sabtu malah ikannya banyak. Akhirnya Nabi Musa dikutuk itu orang-orang itu jadi monyet. Kunu qiradatan khasiin. Itu 9 yang tadi dimaksud dalam ayat tis'a ayatin bayinat fas'al bani Israila id ja'ahum
Faqala lahu Fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Baru satu ayat doang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.